Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B akan membahas mengenai prinsip pengenalan morfem. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai konsep morph, morfem, dan almorph. Morph adalah anggota dari morfem yang belum jelas kedudukannya dan belum memiliki makna. Dan morfem adalah suatu gramatikal terkecil yang mempunyai makna, bisa berupa imbuhan, afiks, contohnya ter, di, kan, dan men. Sedangkan almorph adalah bentuk dari morfem yang sudah diketahui statusnya, yaitu sebagai imbuhan. Almorph juga merupakan variasi bentuk suatu morfem karena pengaruh lingkungannya yang dimasukinya. Yang kedua adalah identifikasi morph dan almorph. Morph adalah sebuah nama bentuk terkecil yang belum diketahui statusnya, misalnya i pada kata kenai, yang tidak jelas posisinya sebagai apa. Yang kedua adalah almorph. Morfem memiliki variasi tergantung lingkungannya dan dimasukinya. Misalnya ber sama dengan bernyanyi, bekerja, belajar. Klasifikasi morfem terbagi atas 6 jenis, yaitu yang pertama, morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas merupakan morfem yang dapat berdiri sendiri, sedangkan morfem terikat merupakan morfem yang tak dapat berdiri sendiri. Yang kedua, morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh merupakan morfem dasar dan merupakan satu kesatuan, sedangkan morfem terbagi adalah sebuah morfem yang terdiri dari dua bagian terpisah. Yang ketiga, morfem segmental dan suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental. Sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Yang keempat, morfem beralamos hero adalah morfem yang salah satu morfnya tidak dapat berwujud buji segmental maupun berupa prosodim melainkan kekosongan. Yang kelima, morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang secara inheren memiliki makna pada dirinya sendiri, yang tanpa perlu berproses dengan morfem lain. Sedangkan morfem yang tidak bermakna leksikal adalah yang tidak mempunyai makna apa-apa pada morfemnya. Yang keenam, morfem dasar, bentuk dasar, pangkat atau stem, dan akar atau root. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jenis morfem. Jenis morfem dibagikan berdasarkan bentuk, keutuhan, makna, dan wujudnya. Berdasarkan bentuknya, morfem dibagi menjadi dua jenis, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Lalu yang kedua, berdasarkan keutuhannya, morfem dibagi menjadi dua jenis, yaitu morfem utuh dan morfem terbagi. Yang ketiga, berdasarkan maknanya, morfem dibagi menjadi dua jenis, yaitu morfem bermakna leksikal dan tidak bermakna leksikal. Yang keempat, berdasarkan wujudnya, morfem dibagi menjadi dua jenis, yaitu morfem suprasegmental dan morfem segmental. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu morfofonemik. Menurut Abdul Khair, morfofonemik adalah kajian mengenai terjadinya perubahan bunyi atau perubahan fonem karena adanya proses morfologi. Morfologi sendiri adalah gejala afiksasi. Selanjutnya, di sini juga kita akan membahas apa sih proses pembentukan morfofonemik itu. Nah, ada 5 proses pembentukan morfofonemik menurut Khair. Yang pertama, pemunculan fonem. Yang kedua, proses pelepasan fonem. Yang ketiga, proses peluluan fonem. Yang keempat, proses perubahan fonem. Yang kelima, proses pergeseran fonem. Asimilasi dan disimilasi. Menurut Khair, asimilasi adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain sebagai akibat dari bunyi yang ada, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Asimilasi terbagi menjadi dua, yaitu asimilasi progresif dan asimilasi regresif. Asimilasi progresif yaitu perubahan bunyi yang disebabkan oleh bunyi
yang mendahulunya, seperti kata colnis dalam bahasa Latin kuno yang berubah menjadi colis. Lalu ada kata sabar menjadi penyabar, lalu pudar menjadi memudar. Selanjutnya asimilasi regresif, yaitu proses perubahan bunyi yang menjadi mirip dengan bunyi yang mengikutinya. Contohnya yaitu impossible menjadi impossible, kemudian empower menjadi empower, dan pembela menjadi pembela. Kemudian disimilasi, yaitu proses ketika dua bunyi yang sama dijadikan menjadi tidak sama. Contoh dari disimilasi ini yaitu dari kata Sanskerta, yaitu sajana menjadi sarjana, lalu kemudian kolonel menjadi kornel. Itu pada bahasa Sanskerta lagi, yaitu prakerti menjadi pekerti. Adapun pergeseran fonem ini dapat terjadi jika komponen dari morfem dasar dan bagian dari afiks membentuk satu suku kata. Pergeseran ini dapat terjadi ke depan, ke belakang, atau dengan pemecahan. Nah, contoh pergeseran ke belakang itu pada kata dasar baik ditambah dengan imbuhan per dan i menjadi kata perbaiki. Lalu berubah menjadi pada contoh pergeseran ke depan itu bisa dilihat dari kata dasar ibu ditambah dengan imbuhan nda, ibunda. Lalu pada contoh pemecahan suku kata ini bisa kita lihat dari kata dasar gigi ditambah dengan imbuhan er itu berubah menjadi gerigi. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai prinsip pengenalan morfem. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.